Baik, kita lanjutkan ya pembahasan kita di bab kedua part 7 ya, sesuai dengan modul yang saya share ya. Di bab 2 ini ya, kita akan belajar tentang formula dan range ya. Ini yang biasa kita fungsikan di Excel ya, formula. Ya, formula itu bisa dibilang kayak rumus begitu ya, kayak rumus matematika begitu ya. Nah, kalau di Excel, namanya juga Excel ya, namanya Excel itu worksheet ya, maka formula ini harus diawali dengan tanda sama dengan. Ya, jadi kalau misalnya kita mau memfungsikan rumus ya atau formula ini, maka bisa kita pakai dengan diawali dengan tanda sama dengan ya. Kemudian bisa kita lanjutkan dengan operator instruksi matematika ya, yang kayak biasa kita familiar ya, penambahan, penjumlahan begitu ya, pengurangan, perkalian, pembagian ya, pangkat ya, itu operator hitung ya, yang bisa kita buat formulanya di di program Excel ini ya. Jadi kalau sudah pakai rumus ini, sudah pakai formula ini, maka fungsinya dia menjadi otomatis begitu ya, bisa di copy di sel yang diperlukan ya, jadi nggak manual menghitung satu persatu. Itu gunanya formula ya. Nah, bagaimana cara menulis formula di halaman worksheet ini ya? Ini mudah sekali ya. Kita bisa langsung teman-teman bisa sambil buka modulnya ya. Kalau di modul itu kita mulai halaman 2 ya. Halaman 2 itu ada instruksi atau langkah-langkah menggunakan atau memfungsikan formula. Ya, kayak misalnya di halaman di sel A1 kita bisa ketik angka, misalnya kita mau coba ya bagaimana cara membuat formula ya, atau perhitungan otomatis ya. Di sel A1 kita ketikkan angka 35 ya, dan di sel B1 kita ketikkan angka 20 ya. Ada angka 35, ada angka 20 ya. Diingat bahwa ini kalau kita mau menuliskan angka berarti cukup tuliskan angkanya langsung saja tanpa ada tanda titik, tanda koma gitu ya, tanda sama dengan, nggak usah, langsung angkanya saja, karena kita di sini di A1 dan B1 ini kita menuliskan angka atau numerik ya. Nah, baru di sel C1 ya akan kita buatkan formulanya atau rumusnya ya. Rumusnya itu apa ya? Misalnya kita mau membuat rumus perkalian antara kolom A dan kolom B. Berarti dalam hal ini ya, angkanya di kolom A1 ada 35, di kolom B ada 20. Kita mau membuat perkalian ya, formula perkalian antara A1 dan B1 ya. Maka kalau kita mau bikin formula, ingat kita awali dulu dengan tanda sama dengan ya, tanda sama dengan Nah, kalau sudah diawali dengan tanda sama dengan, berarti otomatis dia fungsinya sebagai range itu sel itu adalah sebagai rumus ya, formula ya. Kalau sudah tanda sama dengan berarti tinggal kita klik mana sel yang akan kita hitung ya. Kalau di sini kita mau mengkalikan antara 35 dan 20 ya, maka kita klik sel A1 ya, otomatis di C1 ini akan terketik ya sel yang kita klik barusan. Kemudian mau dihitung apa nih? Kalau kita mau dihitung tambah, berarti kita klik tambah ya, kita pencet ya di keyboard tombol tambah, ditambah sel B1.
Nah, otomatis akan terketik ya sel B1 tanpa kita harus mengetik manual ya, tinggal klik sel yang dimaksud ya. Kemudian tekan enter. Nah, otomatis di sini akan muncul angka 55. Kalau teman-teman perhatikan di kolom formula, sel C1 itu tetap di kolom formula munculnya rumus ya. Hanya saja di tampilan worksheetnya ya, di kolom C1 ya, dia muncul hasil perhitungan dari rumus itu ya. Jadi kalau di kolom A ada 35, di kolom B ada 20, maka di kolom C ya, sesuai dengan perhitungan A1 plus B1 munculnya angka 55 ya. Itu formula ya. Formulanya di kolom C1 apa? Oh, bisa dilihat di formula bar ini ya, formula bar ya. Jadi di formula bar tetap muncul rumusnya, bukan angkanya ya, karena di sel C1 ini bukan kita ngetik 55 kan ya, kita ngetiknya formula A1 plus B1 ya. Bisa dipahami ya. Nah, kelebihannya formula ini ya, bisa di copy paste ya, bisa di copy paste ya, ke bawah, ke samping, ke tempat yang kita inginkan ya. Tentu saja kalau misalnya kita mau ngetik misalnya di sini ya, mau kita pakai di sini di kolom C2 ya, mau kita terapkan rumus yang sama dengan kolom C1 ya. Kolom C1 itu kan A1 plus B1 ya. Di kolom C2 mau kita terapkan rumus yang sama ya, berarti rumusnya A2 plus B2 ya. Maka tinggal kita drag ya, tunggu sampai tanda pointernya berubah jadi plus begini ya. Kemudian kita drag ke bawah ya. Maka di kolom C2 otomatis akan jadi formula sama seperti C1, hanya saja karena karena row-nya sudah ke bawah, maka otomatis rumusnya juga akan ngikutin ya. Yang tadinya kalau di C1 itu rumusnya A1 plus B1, ketika kita drag ke bawah ya, rumusnya menjadi A2 plus B2. Nah, A2 plus B2-nya kan masih kosong nih ya. A2-nya kosong, B2-nya kosong, maka di C2 juga hasilnya masih kosong ya. Kalau misalnya di A2 kita misalnya masukkan kita masukkan angka 43 misalnya, di B2 kita masukkan angka 34 misalnya, maka otomatis di C2 ya akan muncul angka sesuai dengan operasi tadi ya, A2 plus B2 ya. Ini jadi kalau di drag ke bawah itu mekanismenya begitu ya. Kalau kita sistemnya drag ke bawah ya, misalnya di sini mau kita tulis angka ke bawah 50, di sini 75, 78, di sini 32, di sini 90. Nah, otomatis kalau kita drag ke bawah ya, rumus ini kita drag ke bawah ya. Nah, munculnya angka sesuai dengan barisnya masing-masing. Nah, bagaimana kalau kita pengennya rumus itu di copy paste ke bawah ya, tapi misalnya ini saya kosongin dulu ya, rumusnya sama dengan C1 ini, tapi diletakkan di kolom C2 ya. Maka kita bisa tambahkan tanda absolut. Absolut itu berarti mutlak ya. Kita bisa tambahkan tanda mutlak yang diwakili dengan ikonnya itu dolar ya. Kalau kita pakai tanda dolar di sini, berarti itu artinya kolom A-nya itu mutlak, artinya nggak berubah-ubah walaupun di drag atau di copy ke kemana aja ya. Misalnya ya, ini tadi biarin ya yang C1. Kita mau di C2 ya, kita mau di C2 itu diisi dengan formula A1 B1, A1 plus B1 ya. Maka kita isikan formulanya. A1-nya jangan berubah walaupun kita drag ke bawah misalnya. A1-nya berarti kita kasih tanda dolar dulu, baru kita ketik A. Kita kasih tanda dolar dulu, baru kita ketik angka 1 ya.
plus plus ya, kita kasih tanda dolar dulu, baru ketik angka B, terus kita kasih tanda dolar dulu, baru kita ketik angka 1. Oke, kalau sudah begini maka hasilnya tetap 55, mau di drag kemanapun ya, hasilnya tetap 55. Kenapa? Karena rumus di C2 ini ya, semua elemennya, baik kolomnya maupun barisnya, semuanya dikasih tanda absolut dengan tanda dolar ini ya. Artinya baik kolom A-nya maupun baris satunya itu nggak akan berubah walaupun di drag sampai mana aja atau di copy ke sel yang mana aja. Nah, kalau nggak ada kalau nggak ada kalau nggak ada tanda absolutnya, maka ketika di drag ke bawah, barisnya akan ngikutin sesuai dengan baris yang bersangkutan. Atau ketika di drag ke kolom sebelahnya ya, maka kolomnya akan ngikutin ya, di drag ke samping berarti kolomnya juga geser ke samping sesuai dengan dragnya gitu ya, bisa dipahami ya. Jadi bedanya itu kalau kita mau pakai sel yang sama untuk operasi hitungnya ya, mau di copy kemana aja, mau di drag sampai mana aja, kalau kita mau pakai sel yang sama maka kasih tanda absolut ya, kasih tanda absolut dengan tanda dolar ini di formulanya ya. Absolutnya nggak harus semuanya, misalnya kita cuma pengen absolutnya cuman yang kolom A aja, A1-nya aja ya, misalnya ya, kita maunya yang tetap itu cuman angka 35-nya, sedangkan yang kolom B-nya kita ngikutin barisnya misalnya. Berarti yang diabsolutkan jangan yang diabsolutkan cuman A1-nya saja, B1-nya nggak usah diabsolutkan. Paham ya? B1-nya nggak usah diabsolutkan. Kita coba ya. Kalau misalnya yang diabsolutkan cuman sel A1, maka B1-nya nggak usah diabsolutkan ya. A1 plus B2 ya. A1 berapa sih? A1 35 plus B2 34, totalnya berarti 69 ya. Terus di sini A1 plus B3 ya. Kalau di sini berarti rumusnya A1 35 plus B3 78, totalnya 113. Begitu ya. Sampai sini bisa dipahami ya. Nah, itu tadi formula ya, cara membuat formula. Dan ini operasi hitungnya bisa macam-macam kayak tadi saya bilang ya, ada penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, itu bisa dibuatkan rumusnya di formula bar ini ya. Kemudian saya akan masuk ke, kalau di modul itu halaman 3 ya, memasukkan data secara otomatis atau fill in pada Excel ya. Jadi kalau misalnya di Excel kita mau ngetik 1, 2 dan seterusnya sampai ke bawah ya, maka kita harus ngetik manual 1 sampai 100 misalnya, kan kemeng ya. 1 sampai 100 ya nggak usah ketik manual, cukup ketikkan angka pertama, angka kedua, kemudian Excel akan secara otomatis ya membuat fill in-nya ya, otomatis mengisi ya. Nah, caranya saya undo ya. Misalnya ada angka 1, angka kedua, kita letakkan kursor sampai tanda plus di pojok bawah kanan. Kemudian kalau sudah muncul tanda plusnya, kita drag ini kalau pakai ini lebih mudah lagi, lebih kalau pakai mouse lebih mudah lagi. Nah, kita drag sampai angka yang kita inginkan. Misalnya kita pengen sampai angka 20 ya, otomatis akan terfill in dengan angka yang sesuai dengan sesuai dengan trennya. Kalau misalnya di baris pertama angka 1, baris kedua angka 3, kita mau drag, kira-kira kalau kita fill in sampai bawah ya, akan muncul angka berapa ya? Maaf ya, akan muncul angka, silakan perhatikan
ya akan muncul angka ganjil. Karena trennya di baris pertama 1, di baris kedua 3. Ya, berarti asumsinya sama Excel diterjemahkan sebagai berarti yang dipakai adalah angka-angka ganjil, ya. Begitu, ya. Kalau di baris kedua di baris pertama 2, di baris pertama 1, di baris kedua misalnya 3 misalnya ya. Sebentar. 5 misalnya ya. Ya, kita coba perhatikan. Kalau kita mau buat fill in ya, kelipatan 4. Ya, bisa dipahami ya. Apakah hanya angka yang bisa dibuat fill in-nya? Ya, sebenarnya enggak. Kalau kita mau bikin fill in misalnya 2011, 2012, ini juga sama kasusnya. Kalau kita mau buat fill in-nya, yang ngikutin. Ya, karena di baris pertama 2011, baris kedua 2012, berarti otomatis fill in berikutnya adalah selisih 1 tahun kan gitu ya. Kemudian hari Senin misalnya, Senin, Selasa, apakah bisa dibuat fill in-nya? Kita lihat ya. Senin, Selasa, Senin, Selasa, Senin, Selasa. Ya, kalau misalnya Senin, Selasa, Rabu, coba Senin, Senin, Selasa, Rabu, ya. Kalau misalnya Senin, Selasa, Rabu, fill in-nya berarti Senin, Selasa, Rabu, Senin, Selasa, Rabu, ya. Jadi kalau misalnya mau 1 minggu berarti dibuat dulu 1 minggu semuanya ya, baru dibuat fill in ke bawahnya. Ya, Januari, Februari, bisakah dibuat fill in-nya? Januari, Februari, ya. Ini fill in-nya berarti harus di setting. Ini mungkin pakainya ini ya, pakainya itu bahasa Inggris. Januari, Februari. Kita coba lihat. Ya, pakainya bahasa Inggris berarti ya. Setting di worksheet ini Januari, Februari, Maret, April, Mei, Jun, ya. Kemudian sampai ke bawah akan muncul sampai Desember. Ya. Kalau Senin dibahasakan, Senin itu apa sih? Monday ya. Monday. Aduh, saya nggak hafal ya. Monday. Selasa bahasa Inggrisnya apa sih? Tuesday, betul ya? Wednesday, ya. Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Ya, settingnya bahasa Inggris, jadi dia nggak mengenali bahasa Indonesia ya, nggak mengenali tren Senin, Selasa itu nggak ngenali. Demikian juga ketika diinputkan fill pertamanya Januari, Februari dalam bahasa Indonesia, sama si Excel ini dia nggak ngenalin tren itu. Ya, tren habis Januari dalam bahasa Indonesia, habis Februari dalam bahasa Indonesia, dia nggak bisa menginikan, kecuali kita atur ya, ada pengaturannya tentang fill in ini ya. Jadi kalau misalnya kalau kita mau mengatur ininya ya, mengatur bahasanya, kita bisa pakai general ini ya. Kemudian nah, ada teksnya general di mana ya, sebentar, nanti akan kita bahas itu ya. Tapi yang jelas karena di settingan ini pakai bahasa Inggris, jadi dia hanya mengenali tren fill in-nya kalau dalam bahasa Inggris ya. Begitu mungkin ya yang bisa kita pelajari di bab 2 ya, part 7. Di part 7 ini ada praktikum 7 yang bisa dikerjakan ya. Silahkan dibuka di modul yang saya share, praktikum 7 halaman 4 ya. Itu dikerjakan, kemudian dikirim ke alamat email saya ya, hasil pengerjaannya ya. Nanti akan menjadi bagian dari tugas praktikum teman-teman semuanya. Begitu ya.
Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan ya. Terima kasih, selamat siang.